pagi para pemirsa, kembali hadir bersama saya Febiana Elisandia di Woro-Woro Demak. Sejumlah berita telah kami rangkum, kita simak berita selengkapnya. Dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan peraturan daerah Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak kembali melaksanakan razia minuman keras. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak terus melaksanakan upaya pemberantasan minuman keras. Sebelum pelaksanaan razia, tim Satpol PP melakukan pengintaian dan pengumpulan informasi mengenai titik-titik yang dicurigai menjual miras, seperti di berbagai kecamatan di seluruh Kabupaten Demak dan warung-warung yang buka 24 jam. Untuk tantangan terbesarnya, sementara ini kami tidak ada tantangan yang terbesar untuk rasanya pelaku penjual ini, dan sudah kita tutup, sudah kita segel, juga kita pernah kita tipiring dengan denda itu sampai 3 juta lebih. Itu ternyata yang jual masih banyak tersebar di wilayah Kabupaten Demak. Setiap bulannya, Satpol PP melaksanakan razia sebanyak 6 hingga 7 kali. Dalam pelaksanaan razia terbaru di wilayah Kecamatan Karangtengah, Wonosalam, Gajah, dan Mijen, tim Satpol PP berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa miras dengan total nilai mencapai lebih dari 3 juta rupiah. Satuan Polisi Pamong Praja juga membuka saluran laporan bagi masyarakat untuk melaporkan aktivitas penjualan minuman keras. Inovasi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi warga dalam upaya pemberantasan miras di daerah mereka. Penelitian menunjukkan bahwa miras dapat memicu perilaku agresif dan kekerasan. Banyak tindak kriminal seperti perkelahian dan kekerasan domestik seringkali terjadi di bawah pengaruh alkohol. Dengan membatasi akses terhadap miras, diharapkan tingkat kriminalitas dapat berkurang. Selain razia, Satpol PP juga aktif melakukan sosialisasi mengenai Perda Nomor 2 Tahun 2015. Program ini dilakukan di sekolah-sekolah dan berbagai kecamatan di seluruh Kabupaten Demak. Dengan berbagai langkah yang diambil, diharapkan Kabupaten Demak dapat terbebas dari peredaran miras dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Satpol PP mengajak semua masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Demak. Para petani di Desa Katonsari, Kabupaten Demak telah mengeluhkan adanya penyumbatan saluran air yang mengalir ke sawah mereka. Untuk mengatasi masalah ini, para petani melalui Kepala Desa telah mengajukan permohonan perbaikan saluran air kepada Dinas Pekerjaan Umum dan difasilitasi oleh kawasan pemukiman. Proyek perbaikan saluran air di Desa Katonsari melibatkan kerjasama antara warga desa, Dinas Pekerjaan Umum, dan kawasan pemukiman. Proses pelaksanaan dimulai dengan survei untuk mengidentifikasi titik-titik penyumbatan. Selanjutnya, akan melakukan pembersihan saluran dari material penyumbat dan memperbaiki saluran yang rusak. Proyek perbaikan saluran air resmi dimulai pada bulan Oktober 2024 dan baru berjalan selama seminggu. Proyek ini memiliki target penyelesaian dalam waktu 2 bulan ke depan. Agar proyek perbaikan saluran air berjalan sesuai rencana, tim pengawas dibentuk untuk memantau perkembangan proyek secara berkala. Petani tidak dilibatkan, petani dikasih pengarahan, dikasih tahu kalau salurannya nanti kalau setelah jadi pertanian akan lancar lagi airnya. Petani hanya memang untuk kepentingan petani. Ya, mekanisme penanganan ini dari Perkim, semua dari Perkim kita hanya ngontrol yang di lapangan. Kalau yang di lapangan sudah sesuai, kita sudah cukup. Kalau saluran ini nanti lancar, otomatis air yang ke pertanian kan lebih banyak. Makanya nanti petani akan bisa menyuplai air dari sini nggak kurang, nggak kayak kemarin-kemarin lagi. Kepala Desa berharap dengan perbaikan saluran air ini, aliran air akan kembali lancar dan merata, sehingga para petani dapat memperoleh air yang cukup untuk kebutuhan pertanian mereka. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan mendukung kesejahteraan petani di Desa Katonsari, Kabupaten Demak.
biasa, namanya juga anak-anak. Penting bagi orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk menghindari tanda-tanda bullying dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya bullying. Saya siswa SMK. Dulu saya pernah ditawari narkoba. Saya punya barang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya saya menerima tawaran tersebut, pasti saya dikucilkan teman. Saya depresi. Bahkan ditangkap polisi. Oleh karena itu, saya menolak tawaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa. Saya Sauki, saya anti narkoba, dan saya berprestasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Demak melakukan penertiban terhadap penyebaran alat peraga kampanye APK yang dipasang tidak sesuai peraturan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Demak melakukan penertiban terhadap penyebaran APK yang dipasang tidak sesuai peraturan. Dalam melakukan penertiban terhadap APK, Bawaslu bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP untuk membersihkan APK yang melanggar aturan, seperti pemasangan di pohon. Pastinya harus ada ya, karena semuanya harus berdasarkan regulasi. Jadi secara prosedural APK yang melanggar itu kami tindak lanjuti dengan mengikuti alur. Penertiban APK dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pilkada yang damai dan adil. Bawaslu, KPU, serta Satpol PP turun langsung ke masyarakat untuk menerima laporan dari masyarakat. Kita masuk tim dalam penertiban itu biasanya ya di tempat-tempat yang memang sudah dilarang itu, atau di pohon-pohon itu ya, itu kan nggak boleh, itu kan melanggar, itu di pohon-pohon. Namun kita berikan edukasi bagi yang melanggar seperti itu, agar nanti yang untuk awal yang menertibkan adalah yang memasang. Pelanggaran APK akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan melakukan himbauan-himbauan baik secara lisan maupun tertulis, serta melakukan pembahasan dalam rapat koordinasi lintas lembaga dan lintas instansi. Dalam rapat tersebut ditemukan 1.392 APK yang melanggar. Palang Merah Indonesia Cabang Demak akan mengadakan kegiatan donor darah keliling pada tanggal 19 Oktober di CM Jaya Motor. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di satu titik lokasi saja, PMI mengadakan donor darah keliling setiap hari untuk memenuhi kebutuhan darah di Rumah Sakit Demak. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Demak mengadakan kegiatan donor darah keliling setiap hari. Acara donor darah keliling terbuka untuk umum. Kegiatan donor darah dilakukan di berbagai tempat, salah satunya di perusahaan CM Jaya Motor Demak. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah di Rumah Sakit RSUD Sunan Kalijaga, RSI Nahdlatul Ulama, dan juga RSUD Sultan Fatah. Sebelum melakukan pendonoran darah, pendonor diharap melakukan cek kesehatan meliputi tensi dan HJ sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum mendonorkan darah. Kegiatan kita tujuannya untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit di Demak, yang ada 3 rumah sakit. Yang pertama di RSU Sunan Kalijaga, Sultan Fatah, dan di NU, Rumah Sakit NU.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses mendonorkan darah dapat merangsang tubuh untuk memproduksi sel darah merah yang baru, membantu menjaga keseimbangan dan kesehatan sistem peredaran darah. Kegiatan donor darah merupakan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kalau misal pengalaman berikutnya sih sebenarnya biasa-biasa aja. Itu kalau pengalaman pertama tak pastikan takut yang pertama. Terus ya kelihat jarum suntik tak pastikan juga sakitnya luar biasa itu sih. Selama acara berlangsung, PMI Demak akan menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman bagi para pendonor. Tim medis yang terlatih akan memberikan perhatian khusus kepada setiap pendonor. Dengan mendonorkan darah, Anda turut berperan dalam menyelamatkan nyawa dan membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status. Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 sebanyak 50.673 kasus telah mengajukan dispensasi pernikahan. Pengajuan ini kebanyakan karena hamil di luar. Tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak. Pernikahan dini bukanlah solusi. Aku menolak budaya ini. Budaya tak seharusnya merengkuh pipi seseorang. Mereka menderita. Mereka tak memiliki hak untuk bersuara. Mereka terpaksa menjalani hidup yang tak mereka inginkan. Ini bukan tradisi. Ada yang sudah salah bersembunyi di balik kata budaya. Tolong saya, Bu. Udah biasa, saya juga anak-anak. Penting bagi orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk menghindari tanda-tanda bullying dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya bullying. Setiap hari Sabtu dan Rabu dari pukul 7 malam hingga 9 malam dengan waktu operasional di malam hari, masyarakat diharapkan mengoptimalkan lebih banyak memanfaatkan layanan SIM keliling program Satlantas Polres. Proses dilakukan secara cepat dan efisien. Setelah dokumen diperiksa, masyarakat diarahkan untuk melakukan foto dan tanda tangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Anggota Satlantas Demak Anis Ramadakim menyatakan, izin menyampaikan, jadi untuk persyaratan pelayanan SIM keliling itu hanya meliputi perpanjangan SIM C maupun SIM A. Untuk persyaratannya, SIM masih berlaku yang jelas dan identitas yaitu KTP bisa difotokopi. Kemudian ada persyaratan lain yaitu kaitannya dengan kesehatan ataupun psikologi. SIM yang kadaluarsa dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan membahayakan keselamatan di jalan. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya memperpanjang SIM tepat waktu. Menurut saya sangat mempermudah masyarakat
tentunya untuk daerah Demak dengan kemudahannya di tengah-tengah kota dapat dijangkau seluruh masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang cepat, permainan tradisional anak seringkali terlupakan. Namun melalui acara Langan Budaya Hadilangu di Pendopo Notobratan, Kabupaten Demak memberikan edukasi mengingatkan kembali tembang dolanan dan dolanan tradisional kepada anak-anak. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Suci Maharani di Woro-Woro Demak. Membahas tentang Kabupaten Demak memang tidak akan ada habisnya. Yang terkenal juga budaya dan juga kelestarian di Kabupaten Demak. Nah, salah satunya di acara kali ini yaitu Langan Budaya Hadilangu Kabupaten Demak. Nah, kalian pasti pada penasaran nih. Yuk ikuti saya. Permainan anak atau sering disebut dengan dolanan bocah tradisional saat ini sudah mulai ditinggalkan di kalangan anak zaman sekarang yang sudah terpengaruhi dengan zaman serba canggih. Namun tidak di Kabupaten Demak yang masih melestarikan berbagai permainan tradisional lewat kegiatan Langan Budaya Hadilangu Latar Jember. Bertempat di Pendopo Notobratan Kadilangu, Sanggar Budaya Padma Bawara dan Sanggar Karnalis Budaya menghadirkan kegiatan Latar Jember. Diadakannya acara Latar Jember ini untuk mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional. Acara Langan Budaya Hadilangu ini baru dimulai pada bulan Juni 2024 dan akan diadakan setiap 3 bulan sekali. Nah, baris pegangan. Nggak tahu, ayo gimana Mas Rama? Nanti kalau minta beli di online nggak ada. Mas Rama beli itu ketemunya ada di dan seni di Pendopo Kadilangu Demak ini gitu. Di dalam kegiatan Langan Budaya ini yang ikut berpartisipasi adalah kami Sanggar Seni Karnalis Budaya dan Padma Baswara Kadilangu. Tentunya kita juga atas istilahnya di bawah naungan Kasepuan Pendopo, Kasepuan Kadilangu. Untuk acara Langan Budaya Hadilangu ini kita agendakan setiap 3 bulan sekali, di mana kemarin sudah kita buka di bulan Juni dan ini di bulan Oktober, bulan yang kedua. Nantinya kita akan lanjut di bulan Januari dan puncaknya akan ada di bulan April dalam memperingati acara Hari Tari Dunia. Latar Jember yang diadakan di Pendopo Notobratan, masyarakat bisa bermain, sekaligus mengedukasi anak-anak Demak dengan memainkan permainan tradisional di teras yang sangat luas. Terdapat banyak sekali permainan tradisional yang ada di sini. Salah satunya jegikrek atau kuda yang terbuat dari pelepah pisang, lompat tali karet, lompat kaki, dakon, sasing, gangsing, egrang batok, dan masih banyak lagi. Apa pesan pertama Anda tentang acara ini?
kesannya itu luar biasa. Jadi menurut saya anak-anak lebih ceria, terus lebih kayak mengenal satu sama lain, sosialnya juga ada. Soalnya sekarang itu anak-anak sekarang itu banyak yang individual, jadi mereka bersama tapi jiwanya itu kemana-mana. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum? Nah, itu tadi kegiatan acara Langen Budaya Hadilangu Kabupaten Demak. Sangat menarik dan seru, bukan? Saya Suci Maharani dan segenap kru Woro-Woro Demak pamit undur diri. Sampai jumpa. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Febriana Elisandria dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. biasa, namanya juga anak-anak. Penting bagi orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk menghindari tanda-tanda bullying dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya bullying. Saya siswa SMK. Dulu saya pernah ditawari narkoba. Saya punya barang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya saya menerima tawaran tersebut, pasti saya dikucilkan teman. Saya depresi, bahkan ditangkap polisi. Oleh karena itu, saya menolak tawaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa. Oke. Saya Sauki, saya anti narkoba, dan saya berprestasi.